Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RSUD Kota Bogor. Bertemu lagi bersama saya Gani Anggara. Di sini saya akan mengajak teman-teman RSUD Kota Bogor untuk mengetahui bagaimana dokter THT ataupun kita kupas tuntas apa sih dokter THT itu. Oke, untuk lebih lanjutnya ikuti saya. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf mengganggu sebelumnya. Saya dengan Gani dari Humas RSUD Kota Bogor. Mohon maaf Bu jika berkenan untuk ngobrol-ngobrol santai dengan Dr. Hilman ya. Oh iya. Untuk dokter spesialis THT. Oke teman-teman, kita masuk yuk. Oke nih Bu, makasih ya sudah diizinkan. Nah teman-teman, di sini saya sudah berada di ruangan dokter THT yang dimana saya berada bersama dokter di depan saya. Oke, selamat pagi dokter. Selamat pagi, selamat datang di Poli THT Mas Gani. Oke dokter, terima kasih dok sudah diizinkan untuk ngobrol-ngobrol nih dok bersama dokter. Kita perkenalkan dok, dokter. Oh, iya. Halo, nama saya Muhammad Hilman, saya spesialis THT. Saya kebetulan berdinas di RSUD Kota Bogor sebagai full timer. Sebagai dokter THT ya dok ya? Sebagai dokter THT. Oh ya, jadi dokter ini beliau adalah dokter Hilman dan bekerja di instansi RSUD Bogor sebagai dokter spesialis THT. Ini dok, di sini Mas Gani gimana? yang saya lihat pertama begitu saya masuk banyak juga alat-alat yang betul Mas Gani. besar juga ya dok kesannya. Oh iya, pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu ya. Iya, baik dok. Jadi alat-alat di RSUD itu banyak sekali keunggulannya, Mas Gan. Jadi saya mau memperkenalkan keunggulan dari Poli THT di RSUD Kota Bogor, yaitu alat audiometri yang ini. Alat audiometri dok ya. Nah, yang tadi Mas Gani bilang kenapa sih harus diperiksa pendengarannya? Iya. Karena tiap orang itu selalu saja banyak keluhan di pendengarannya, baik yang masih anak maupun yang dewasa muda maupun yang sudah tua. Jadi banyak sekali penyebab-penyebab pendengaran itu kenapa sih harus diperiksa gitu. Karena mereka datang ke kita itu pendengarannya tidak bagus gitu. Terganggu ataupun terganggu, menurun begitu. Nah dok, yang saya rasakan dulu dok ya, ketika saya pernah beberapa kali sakit telinga. Nah, ketika sakit telinga itu mulai terasa nih dok, tindakan apa sih dok yang pertama dokter lakukan kepada pasien? Pertama, tentunya tindakan yang akan saya lakukan adalah menganamnesa. Jadi bertanya, ini sakitnya sejak kapan? Terus kemudian sakitnya ini terus-terusan atau memang sudah hilang timbul gitu. Kemudian ada nggak riwayat dia korek-korek telinga? Ada tidak riwayat dia kemasukan air atau mungkin dia habis berenang? Jadi sakit telinga itu beragam penyebabnya. Beragam ya. Nah dengan bertanya lalu kita bisa memastikan, hampir memastikan diagnosa. Lalu kita pastikan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kita memakai alat otoskopi, lalu kita periksa telinganya. Ini kenapa? Kalau memang butuh lanjutan, kita pakai audiometri. Audiometri, gitu. Oke nih dok. Nah, saya juga jadi penasaran nih dok, boleh dijelaskan nggak dok? Ini alatnya untuk apa sih dok alatnya? Ya, jadi audiometri ini banyak jenisnya ya. Kebetulan di RSUD Kota Bogor ini ada 2 jenis alat audiometri. Yang pertama kita taruh di poli dengan model yang seperti ini ya. Yang kedua ada model yang memakai chamber atau ruangan tertutup gitu ya. Di suatu ruangan tertutup nanti bisa dilihat model audiometri yang pakai chamber ya. Nah, audiometri ini kegunaannya sudah pasti untuk screening maupun mendiagnosa gangguan pendengaran itu sendiri. Ya, misalkan ada medical check up, kita mau men-screening ini pasien tuli atau normal. Jadi memakai ini gitu. Kalau misalkan tuli, dia tulinya itu tuli apa? Tuli saraf kah atau tuli konduksi namanya. Nah, nanti bisa ketahuan dengan alat audiometri ini gitu. Oh, jadi alatnya dengan adanya alat ini yang cukup lengkap ini dok ya. Iya. Tentunya sangat bermanfaat untuk kesehatan telinga. Nah, betul. Dok,
ketika sudah diperiksa, efek apa sih dok yang biasanya terasa? Maksudnya ketika sudah diperiksa nih kita, Ya. apakah pendengaran kita akan membaik Ya. dengan menggunakan alat ini apa sebagaimana dok? Ya, kalau alat audiometri ini dia bukan hanya untuk men-screening saja, untuk mendiagnosa saja. Mendiagnosa. Jadi bukan menterapi. Oh gitu. Nah, setelah mendiagnosa dengan audiometri, baru kita bikin terapi gitu. Apa mungkin pakai alat bantu dengar kah gitu, atau mungkin ada sesuatu penyakit yang di balik gendang telinga kah gitu. Karena gini Mas Gan, kalau tuli itu Ya. berdasarkan anatomi itu penyebabnya bisa dari telinga luar, bisa dari telinga tengah, bisa dari telinga dalam. Nah, telinga luar contohnya kotoran telinga yang menyumbat, itu juga bisa ganggu pendengaran. Mengganggu pendengaran. Ya, lalu di telinga tengah itu kayak orang bilang congean. Iya. Nah, congean itu juga suatu hal penyakit gangguan telinga yang paling sering tuh. Jadi tiba-tiba telinganya itu keluar cairan, sebelumnya sakit. Nah, kemudian ada lagi telinga dalam, dia itu pendengarannya terganggu karena sarafnya terganggu. Sarafnya terganggu. Biasanya pada orang tua gitu. Nah, kok taunya nanti gimana? Nah, salah satunya dengan audiometri ini. Dia gangguannya ada di mana? Ada di telinga luar tengah atau di bagian sarafnya, bagian dalam gitu Mas. Oh, berarti dengan adanya alat ini kita bisa mendiagnosa tentang kesehatan telinga Betul kita. sekali. Makanya bagi masyarakat di sana, khususnya di Kota Bogor, dengan adanya alat ini kalian bisa memeriksa kesehatan telinga kalian. Nah dok, beralih ke sebelah sini nih dok nih. Oke. Ini ada layar besar dok ya yang saya lihat, dan ini juga ada alat-alat yang cukup awam mungkin Ya. saya tidak tahu. Mungkin dok bisa dijelaskan hanya sedikit saja bagaimana fungsi dan Ini kegunaannya. keunggulan alat yang lain ya dari RSUD tadi audiometri, sekarang endoskopi. Oh sekarang endoskopi teman-teman. Nah, alat endoskopi ini sebenarnya alat ini tujuannya sih cuma satu, untuk memuaskan kepuasan dari pasien. Jadi pasien tuh bisa melihat langsung ada apa sih di hidung saya, ada apa sih di telinga saya, ada apa sih di tenggorokan saya. Jadi pemeriksaannya bisa sama-sama lihat. Oh gitu. Nah, endoskopi ini terdiri dari skup endoskopi ya. Ya. Ini nanti yang akan dimasukkan ke rongga-rongga THT. Telinga. Kemudian ini ada layarnya. Nanti ini ada visualisasinya. Visualisasinya. Jadi ketika kita memasukkan misal di telinga, nanti kelihatan di sini gambar telinga dari pasiennya. Gitu. Baik, dokter. Jadi pasien juga merasa yakin, oh iya saya Ada telinga saya bolong misalkan, oh telinga saya bengkak gitu. Jadi intinya meningkatkan kepuasan si pasien gitu, bukan hanya Oke, pemeriksaan kita. Oke. Mungkin saya agak penasaran juga dok. Ya, Kalau untuk memeriksa kesehatan telinga saya, boleh nggak dok kita boleh praktekkan? sekali, silakan Mas Oke, Gan. teman-teman, untuk melihat lebih lanjutnya lagi, kita lanjut untuk diperiksa kesehatan telinga kita. Alhamdulillah nih dok, alhamdulillah telah selesai dok ya. Terima kasih, saya sudah diberikan Terima kasih, kesempatan Mas untuk Gani. melihat alat-alat yang ada di RSUD Kota Bogor, Ya. khususnya untuk THT ya dok ya. Betul. Nah teman-teman, bagi kalian untuk masyarakat luas juga, khususnya di Kota Bogor, jangan ragu untuk periksa kesehatan telinga kalian, karena kita tidak tahu telinga kita sehat atau tidak ya dok ya. Betul sekali. Jangan kemana-mana, kita bisa diperiksa dekat aja di RSUD Kota Bogor. Terima kasih dok ya. Salam Sama-sama, kembali ya Mas dok ya. Gani. Saya pamit dok ya. Oke, saya Gani Anggara dan Muhammad Hilman, SPTHTKM. saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.